Ketika ketegangan mulai merayap di sudut kota, perintah tegas pun diterbitkan. Di Manado, Kapolresta Irham Khalid menegaskan, pelaku tawuran dan pembawa senjata tajam akan ditindak tanpa kompromi. Kasat Reskrim Elwin Kristanto mengungkap operasi senyap yang telah menjaring 8 orang, dan ini baru permulaan, bersama jurnalis Tribun Manado Ferdi Guhuhuku. Inilah Saksi Kata. Oke, selamat sore Tribuners. Kembali di dalam program Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dengan narasumber utama. Kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini di Kota Manado secara khusus, ini dari Polresta Manado gencar melakukan patroli dalam hal menjalankan Dikmas agar Kota Manado ini aman, karena memang kita tahu di akhir-akhir ini di beberapa lokasi ini potensi terjadinya tarkok atau tawuran antara kelompok. Ini tentunya dari upaya yang sudah dilakukan Polresta Manado ini berhasil sesuai dengan perintah Pak Kapolresta dilakukan penindakan tegas. Nah, tentunya di lapangan ini ada cerita-cerita menarik yang dialami oleh para petugas. Seringkali kita masyarakat pikir bahwa mereka tidak melakukan tugas mereka di lapangan, tetapi ternyata bahkan mereka berjuang di lapangan, berjaga agar masyarakat ini bisa tidur. Bahkan ada anggota yang sampai menjadi korban. Nah, mungkin untuk lebih jelas kita langsung saja wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Manado. Pak Kasat, kita tahu bersama bahwa 1 bulan terakhir ini di Kota Manado ini di beberapa titik ini terjadi tarkok atau tawuran antara kelompok. Nah, boleh dijelaskan Pak terkait hal ini, mungkin titik-titik mana saja Pak yang menjadi pusat dari target dari pihak kepolisian dalam hal ini, anggota Resmo gabungan dengan berkolaborasi juga dengan Intel. Silakan. Baik, untuk di wilayah Kota Manado ini ada beberapa kecamatan yang kita targetkan secara khusus untuk dilakukan kegiatan patroli yang lebih diintensifkan. Ada di Singkil, kemudian Tuminting, Tikala, Wenang, dan Wania. Dan itu 5 kecamatan yang kita laksanakan kegiatan patroli bersama-sama, baik dari Sat Intelkam, kemudian Satreskrim, Sat Narkoba, Samapta, dan Satpol Air bersama dengan Rayon dan Pamapta di Polresta Manado. Pak Kasat, kalau dilihat dari teman-teman berpatroli ini, benar sempat terjadi tawuran ini? Iya, betul. Memang kalau saat relatif kegiatan patroli ini variasinya waktu kejadian saat akan beraksinya tarkok. Ya. Untuk waktunya ini selalu berbeda-beda. Namun pernah 1 hari itu kegiatan tarkok ini serentak di 3 titik secara bersamaan. Itu di lokasi mana saja Pak Kasat? Itu ada di 2 lokasi di Kecamatan Singkil dan 1 lokasi di wilayah Tuminting. Nah, ini 3 wilayah ini yang bisa dibilang yang paling sering berpotensi. Nah, ini jangka waktunya 1 bulan ini Pak. Ya. Oke. Nah, Pak Kasat, dari hasil operasi atau patroli atau pengamanan ini ada berapa kira-kira yang sempat diamankan yang diduga ini terlibat? Ya, dari kegiatan KRED yang diberlakukan itu selama 1 bulan, selama bulan Februari. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Februari ini total yang sudah kita amankan terkait dengan kejadian-kejadian tarkok, kemudian dari provokasi dan pelaku yang ada membawa sajam itu berjumlah 8 orang. Oke, 8 orang. Boleh Pak identitasnya Pak? Inisialnya sudah. Kalau untuk inisial, yang pertama itu ada DP, kemudian VK, kemudian JPM, AUL, JD, FM, RU. Oke, jadi 8 orang. Ya. Pak, dari 8 orang ini ada kira-kira barang bukti yang diamankan dari tangan para terduga pelaku bisa disebut? Untuk barang bukti yang diamankan daripada
pelaku ini yang berhasil kita amankan itu ada berupa pisau badik, kemudian panah wire, dan ada juga tombak. Oke, ini yang diduga dipakai untuk Iya. melakukan tarpok ini apa ya? Untuk status 8 orang ini Pak sampai saat ini seperti apa? Untuk 8 orang ini 7 diantaranya itu sudah kita lakukan penahanan dan sudah dilakukan pemeriksaan untuk mendalami kejadian-kejadian yang telah terjadi untuk bisa kita kembangkan lagi, untuk mengetahui aktor-aktor siapa-siapa saja yang terlibat di setiap kejadian. Nah, apakah kalau dari interogasi awal teman-teman penyidik, ini sebenarnya kenapa sampai bisa terjadi tarpok ini Pak? Biasanya karena adanya salah satunya itu provokasi sehingga menggunakan Roman candle atau berteriak. Kalau bahasa Manadonya ini adalah bakuku. Kemudian baru ntar ada yang terpicu di antara lingkungan satu dan lingkungan lain sehingga akhirnya mengakibatkan terjadi keributan. Oke, ada informasi juga Pak Kasat sempat menjadi korban juga ya? Iya. Nah, itu ceritanya Pak, seperti apa? Ceritanya itu pada saat mendapatkan informasi bahwa adanya kegiatan atau kejadian tarpok di wilayah salah satu Singkil, itu sempat kami melakukan pembuntutan terhadap pengendara yang kami curigai yang mengarah ke lokasi yang ada di Singkil tersebut. Namun saat dilakukan pemberhentian, yang bersangkutan sempat melawan dengan menabrakkan kendaraan tersebut ke arah kami dan sempat juga hampir melepaskan panah wire, dan kami coba untuk melakukan pengejaran, namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Nah, Pak Kasat, kalau di lapangan tentunya kan banyak masyarakat yang tidak tahu di mana kerja-kerja dari anggota, karena kita satu kali juga sempat ikut itu sampai subuh. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar ketika melakukan pengamanan di situasi seperti ini, Pak? Jadi kalau untuk tantangannya itu atau rintangan yang sering kami hadapi itu, yang pertama pasti ketika akan dilakukan penindakan yang pada terduga pelaku itu barang bukti selalu dibuang. Kemudian habis itu ada rintangan atau penghadangan dari warga setempat ketika akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Nah, untuk cara handle-nya itu seperti apa Pak? Tapi tetap kita berikan himbauan dan pemahaman baik dari personil Polresta Manado saling bekerja sama. Seperti jargonnya Bapak Kapolresta itu Mapalus, orang jaga Manado aman. Oke. Nah, Pak Kasat, kalau ini kan kita tahu tarpok ini kan bisa jadi kapan saja. Nah, ada sempat yang memang masyarakat juga mendukung, ada perintah tegas dari Pak Kapolresta untuk menindak tegas. Nah, gimana aplikasinya ini dibawa? Ya, baik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh dukungan masyarakat yang telah mendukung tindakan tegas pihak kepolisian yang dilakukan oleh Polresta Manado terhadap terduga pelaku tarpok yang selalu membuat keributan di wilayah Kota Manado. Jadi memang perintah dari Pak Kapolresta terhadap para pelaku ini untuk dilakukan tindakan tegas dan terukur. Sehingga dari beberapa orang yang telah kita amankan itu kita sudah mengantongi nama-namanya, tinggal untuk kita lakukan pendalaman kembali untuk bisa kita lakukan penindakan terhadap beberapa orang yang sudah ada nama di kami. Oke. Nah, Pak Kasat, apakah kasus ini juga masyarakat bertanya-tanya karena ada sempat juga ada isu-isu di luar bahwa dia habis ditangkap dilepas. Nah, ini tentunya masyarakat bertanya-tanya juga apakah ini akan sampai ke kejaksaan atau seperti apa? Baik, jadi dalam hal penyidikan itu kita pasti akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terlebih dahulu. Jadi pihak kepolisian mengamankan seorang ini
bukan dalam arti langsung melakukan penahanan, tidak. Namun harus ada bukti awal yang kuat. Kemudian adanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memang sudah dan bisa dinyatakan untuk proses lebih lanjut, maka akan dilakukan penahanan dan diproses hingga ke pengadilan. Pengadilan. Oke, itu komitmen dari Polresta Manado. Nah terakhir Pak Kasat, ini kan masuk bulan puasa. Nah mungkin himbauannya kepada anak-anak muda dan juga masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang menjadi inti seringkali berpotensi terjadi narkoba ini, Pak. Silakan. Iya, baik. Untuk menjaga situasi Ramadan ini, saya harapkan untuk seluruh elemen yang ada di Kota Manado bisa saling menjaga keamanan, kenyamanan, dan kehusuan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Sehingga Manado ini bisa menjadi kota yang aman, nyaman, dan bisa buat ibadah, tenang melaksanakan ibadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.